Anda menyaksikan News Update, saya Veronica Moniaga. Puluhan pengunjuk rasa di depan kantor KPK terlibat bentrok dengan petugas kepolisian. Untuk mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung dengan reporter Tezar Aditya langsung dari depan gedung KPK Jakarta. Tezar, bagaimana kronologi insiden bentrokan di depan kantor KPK? Ya Veronica, sebelumnya saya akan menjelaskan situasi terkini depan gedung KPK ini. Meskipun terlihat di sini sudah mulai kondusif, namun massa masih tetap bertahan di sini. Begitupun pihak kepolisian yang juga masih terus bertahan di sini untuk berjaga-jaga. Ditakutkan ada serangan susulan begitu. Dan memang tadi kronologisnya sebenarnya ini awalnya demonstrasi ini berjalan dengan tertib dan juga dengan damai. Ini diawali dengan adanya gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera atau gerakan HMS, yang ini ada ratusan orang di depan gedung KPK. Ini dengan damai mereka juga membawa alat musik, bernyanyi begitu. Dan ini juga hadir pula di tengah gerakan ini Rahmawati Soekarno Putri. Dan mereka menuntut, yang mereka tuntut adalah tuntaskan kasus-kasus besar yang tengah dihadapi oleh KPK, misalnya BLBI, kemudian juga Hambalang, kemudian juga kasus seperti Senturi yang diklaim merugikan negara hingga miliaran bahkan triliunan rupiah. Dan kemudian setelah itu, setelah ada gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera, kemudian disusul ada lagi kelompok massa lain, ini dari yang menamakan diri mereka sebagai Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, yang terdiri dari masyarakat luar Batang. Dan ini mereka menyusul datang kemudian ketika mereka ada GMS ini sedang menyanyikan lagu begitu, mereka tiba-tiba menggebrak perlindungan kepolisian. Dan ini kemudian diperingatkan oleh pihak kepolisian dengan tembakan ke udara begitu, tembakan air mata begitu. Dan kemudian ini memulai aksi kericuhan karena memang masyarakat menggebrak dengan sangat keras, dan kemudian mereka juga melempari ke arah pihak polisi ini batu, kemudian juga telur, dan juga tentunya kayu-kayu yang mereka bawa. Begitu. Ini juga kita bisa lihat di sini. Ini massa masih bertahan di belakang saya. Kemudian juga di sebelah sana pihak polisian dari Polda Metro Jaya dan juga Brimob masih terus berjaga di sini. Mengingat bahwa dari kejadian ini ada 6 hingga 7 orang, kami belum dapat mengkonfirmasi ada 6 atau 7 orang ini yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dan massa di sini masih berupaya untuk bernegosiasi dengan pihak kepolisian untuk dapat membawa pulang kawan-kawan mereka langsung, jadi tidak perlu ditahan atau tidak perlu diinapkan begitu. Mereka masih bernegosiasi dengan pihak kepolisian untuk melepaskan kawan-kawan mereka di sini. Veronica. Ya, Tezar, lantas adakah kemudian pimpinan KPK ataupun juga wakil dari Ketua KPK yang datang atau menemui mereka begitu? Ya Veronica, sebenarnya ini pimpinan KPK ini sudah menemui mereka atau perwakilan dari KPK di dalam gedung KPK. Tadi bahkan sebelum ricuh, ini dari Rahmawati Soekarno Putri juga sudah masuk ke dalam gedung KPK. Kemudian juga ketika menyusul adalah Aliansi Masyarakat Jakarta Utara. Ini kami juga belum mengetahui apakah sebenarnya sudah ada dari gerakan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara yang sudah diterima, karena memang yang memulai keributan adalah gerakan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara. Dan berikut kami memiliki cuplikan dari gambar bentrokan yang terjadi beberapa waktu sebelum ini. Pak polisi yang terpatik ya Pak polisi.
Ya. Demikian, Faye. Tezar, Anda masih bisa mendengar saya? Pertanyaan terakhir saya adalah setelah kemudian perwakilan dari pengunjuk rasa bertemu dengan pimpinan KPK, apa kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya? Karena unjuk rasa masih tetap berlangsung begitu, Tezar. Ya, Faye, dapat kami luruskan kembali bahwa di sini ada dua demonstrasi, Faye. Yang pertama adalah gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera ini yang sudah diterima oleh pimpinan KPK tadi. Salah satunya adalah ada putri dari Presiden pertama, Rahmawati Soekarno Putri, ini juga yang sudah masuk ke dalam gedung KPK. Dan sementara yang kedua, ini adalah Aliansi Masyarakat Jakarta Utara yang hingga kini kami juga belum mengetahui apakah mereka sudah diterima oleh pimpinan KPK. Dan dari dua kelompok masyarakat ini juga tentunya mereka memiliki tuntutan yang berbeda. Jika Aliansi Masyarakat Jakarta Utara ini menuntut bahwa KPK harus menuntaskan kasus-kasus besar yang dihadapi oleh KPK seperti BLBI, kemudian Senturi dan juga Hambalang. Mereka memiliki tuntutan yang berbeda. Ini adalah mereka menuntut agar penggusuran di beberapa wilayah pemukiman warga Kampung Pulo, Kalijodo, dan Pasar Ikan ini tidak dilanjutkan dan juga ini dapat mementingkan kemanusiaan dan juga rasa keadilan. Dan mereka juga menuntut bahwa Gubernur DKI Jakarta ini harus diusut dalam kasus lahan sumber waras, kemudian juga dalam kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sementara ini memang dapat kami ceritakan bahwa di sini ini mereka masih bernegosiasi dengan pihak kepolisian terkait dengan kawan-kawan mereka yang saat ini sedang diamankan untuk dimintai keterangan. Ada 6 hingga 7 orang dari pihak Aliansi Masyarakat Jakarta Utara yang tadi diketahui ini diawali dengan menyerang pihak kepolisian dengan melemparkan telur dan juga melemparkan kayu-kayu yang mereka bawa saat berdemonstrasi. Ya, Faye, sementara itu memang di sini juga kepolisian dan juga massa masih terus berjaga di sini. Faye. Baik, terima kasih Tezar Aditya, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian tadi laporan dari reporter Tezar Aditya dan juru kamera Amin Subarkah dari gedung KPK Jakarta. Dan News Update akan kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Eksekusi terhadap ratusan bangunan liar yang berada di lahan milik PT KAI Daop 4 di Semarang, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Akibat kericuhan itu, 7 orang polisi dan sejumlah warga lainnya terluka. Bentrokan antara polisi dengan warga ini tidak terhindarkan saat warga menolak untuk digusur. Mereka berdalih penggusuran menyalahi aturan karena belum ada keputusan dari pengadilan. Kericuhan mereda saat Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, datang ke lokasi. Akhirnya warga menyepakati 17 rumah yang belum dieksekusi akan dibongkar sendiri. Selain itu, warga yang terdampak penggusuran akan direlokasi ke rumah susun Kudu. Berdasar data PT KAI, setidaknya ada 130 bidang lahan di Kebonharjo yang dieksekusi. 17 bidang diantaranya sudah bersertifikat hak milik dan 12 bidang merupakan fasum. Saat eksekusi, sebanyak 1.750 personil TNI, Polri, Satpol PP, dan karyawan PT KAI dikerahkan. Eksekusi dilakukan untuk pembuatan jalur reaktivasi atau shortcut rel PT KAI dari Stasiun Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Mas. Saya setelah ini akan ketemu sama Pak Lurah untuk menginventarisir warga yang terkena pembongkaran. Pemerintah kota menyiapkan rusunawa di wilayah Kudu, ya. Yang mau masuk sana segera mendaftar Pak Lurah dan segera bisa ditempati pada minggu depan.
Yang kasihan tuh yang SD-nya kan sedang jalan ujian. Kalau kayak gitu kan terganggu juga. Kok ya udah tegel menurut kasihan. Seluruhnya yang mengamankan kegiatan ini penertiban jaringan jalan reaktivasi kereta api dari Stasiun Tawang menuju ke pelabuhan. Ada 138 KK, namun yang kita tertibkan kurang lebih jumlahnya 70 yang tanpa sertifikat. Sedangkan yang bersertifikat masih tetap berdiri tegak seperti yang rekan-rekan lihat. Terima kasih.